Ya. Baik, teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan kita di mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, supaya perkuliahan kita lancar, semua bisa mendengarkan, bisa mengikuti dengan baik. Jadi berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, hari ini sebelum masuk ke perkuliahan kita akan masuk materi KRIM ya hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali atau menyampaikan kembali tentang kontrak perkuliahan. Nah, ini berkaitan dengan mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat tentunya. Yang pertama, seperti teman-teman tahu bahwa mata kuliah Teknologi Sediaan Cair Semi Padat ini bobotnya 1 SKS. Jadi 1 SKS sama dengan mata kuliah yang lain, satu kali pertemuan 50 menit. Ya. Kemudian untuk dosen pengampu, untuk semester ini, saya nanti berpartner dengan Ibu Siska Devi. Jadi nanti saya di UTS dan Bu Devi di UAS. Tapi untuk materinya nanti untuk saya itu di sediaan semi padat, Bu Devi untuk di sediaan cair. Lanjut. Nah, ini gambaran tentang mata kuliah TS-CSP ya, disingkat untuk mata kuliah Teknologi Sediaan Cair Semi Padat, biasa disingkat CSP. Jadi pada mata kuliah ini nanti teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana cara preformulasi. Ya, kemudian setelah preformulasi, teman-teman juga akan diajarkan untuk bagaimana cara merancang formulasi. Ya. Nah, tentunya formulasi yang akan kita rancang pada mata kuliah ini adalah ya yang berhubungan dengan sediaan cair dan semi padat. Kemudian setelah preformulasi dan formulasi akan ada produksi dulu ya, pembuatan dulu baru dievaluasi sediaannya, karakteristik fisiknya apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Lanjut. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah mendefinisikan dan menyebutkan berbagai bentuk sediaan yang termasuk dalam sediaan cair. Yang kedua, mendefinisikan dan menyebutkan berbagai bentuk sediaan yang termasuk dalam sediaan semi padat. Kemudian, mengerti gambaran proses produksi di suatu industri farmasi. Jadi nanti akan diberikan gambaran sedikit ya tentang situasi, kemudian apa saja yang dilakukan di industri farmasi. Kemudian mengerti proses saat atau setelah proses produksi itu apa saja. Dan yang terakhir adalah CPOP sediaan cair dan semi padat. Kemudian ini adalah materi pembelajaran yang akan teman-teman ikuti selama 14 kali pertemuan. Ya, jadi kalau di total itu pertemuan kita ada 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, kemudian 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Yang pertama adalah pendahuluan dan preformulasi. Jadi nanti di preformulasi, teman-teman akan diajarkan atau dijelaskan tentang proses sebelum formulasi. Jadi lebih kepada mengecek karakteristik fisik bahan yang akan kita gunakan, kemudian ada atau tidak interaksi antar bahan dalam formula. Kemudian masuk ke formula, pada formula nanti tentunya kita akan belajar tentang sediaan cair dulu. Sediaan cair ini dibagi menjadi 3 yang tergolong dalam larutan, itu ada eliksir dan sirup. Kemudian untuk emulsi dan suspensi. Nah, suspensi ini termasuk di dalamnya adalah dry sirup atau sirup kering. Selanjutnya nanti juga akan dijelaskan tentang sediaan semi padat seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada salep, krim dan gel. Kemudian setelah membuat sediaan atau setelah tahu cara bagaimana preformulasi, formulasi, kita akan membuat ya atau mengerti cara pembuatan atau produksi sediaan-sediaan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi karakteristik fisik sediaan cair dan semi padat.
Dan yang terakhir, penting juga untuk mempelajari CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, khusus untuk sediaan cair dan semi padat. Lanjut. Lanjut, Mbak. Mbak Meris. Kemudian nanti setelah materi ini ya teman-teman juga perlu tahu kita nanti akan ada berapa kali pertemuan. Tadi saya sampaikan ya pada 14 kali pertemuan nanti masuk ke teori dan penjelasannya. Kemudian ada UTS dan UAS. Coba saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tadi sampai materi. Nah, kemudian metode pembelajarannya untuk semester ini karena masih dalam suasana pandemi, kita masih secara daring ya, atau online, kita akan menggunakan platform-platform ini seperti biasa, seperti Google Classroom dan Moodle. Kemudian untuk metode pembelajarannya kita ada diskusi, nanti juga ada presentasi ataupun penugasan juga. Kemudian ada juga diskusi ya. Diskusi itu bukan saya terus yang menyampaikan, tetapi juga ada kalanya teman-teman mahasiswa juga bertanya atau memberi tambahan jika ada sesuatu yang mungkin saya dalam penjelasannya masih ada yang terlewat ya. Nah, ini juga untuk penilaian penting untuk teman-teman ketahui ya. Jadi proporsi penilaiannya itu terdiri dari ujian tengah semester itu ada 35%, ujian akhir semester 35%, tugas 20%. Tugas ini akan diberikan oleh, kalau dosennya tim teaching berarti akan diberikan masing-masing 10%. Kemudian untuk kehadiran, ini juga yang seringkali terabaikan ya, untuk kehadiran ini juga ada poinnya 10%, sehingga teman-teman tolong diminimalkan untuk tidak masuk ya. Jadi usahakan sesering mungkin masuk karena ini masuk dalam poin penilaian. Kemudian untuk nilai absolutnya adalah untuk A 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 51 sampai 59, dan E kurang dari atau sama dengan 50. Kemudian ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan. Ya, mungkin ada yang lebih dari ini yang tidak tertulis di sini boleh ya. Misalnya kita ambil dari jurnal, penelitian orang lain, dan atau artikel-artikel yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita nanti masuk ke perkuliahan. Silakan, boleh. Dari saya belum ada. Belum ada yang lain? Belum ada juga? Lanjut dulu, Bu. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini saya ganti materi dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, baik, teman-teman, kita akan lanjut dulu untuk materi kita, yaitu sediaan krim. Ya. Sediaan krim termasuk dalam sediaan setengah padat. Ya. Nah, dulu waktu di mata kuliah sebelumnya ya di farmasetika dasar pernah ya disinggung sedikit tentang sediaan krim.
Ada yang tahu definisi dari sediaan krim? Silakan disampaikan, karena dulu udah pernah ya di mata kuliah sebelumnya. Mengandung lebih dari 60% air, Bu. Mengandung lebih dari 60% atau kurang dari sama dengan 60%? Kurang dari sama dengan 60%. Oke, ada yang lebih bisa melengkapi lagi? Mbak Melati mungkin? Sediaan semi padat yang mengandung kurang dari sama dengan 60% air, di mana sediaan tersebut juga membutuhkan emulgator untuk fase air dan fase minyaknya, Bu. Oke. Jadi prinsipnya itu ya, kalau belajar tentang krim, jangan lupa ada kata kuncinya, yaitu mengandung air kurang dari atau 60% atau sama dengan 60%. Ya, tetapi tidak semua definisi memang menyebutkan itu. Cuma pada prinsipnya, krim itu kan adalah suatu emulsi, ya, sediaan setengah padat yang terbuat dari campuran dua fase, ya, sama seperti emulsi yang cair, yang emulsi oral. Untuk sediaan krim ini juga mengandung komponen minyak dan air yang tidak dapat bercampur, ya, karena minyak dan air kan tidak bisa bercampur ya. Maka untuk mencampurkannya membutuhkan suatu komponen penting, ya, ini adalah komponen intinya adalah emulgator, nah, atau emulsifying agent atau surfaktan. Yang tujuannya apa? Yaitu menggabungkan komponen minyak dan air menjadi satu kesatuan suatu emulsi. Nah, untuk krim ini, meskipun dia emulsi, tetapi aplikasinya atau penggunaannya adalah pada topikal, pada kulit. Ya. Nah, itu definisi, salah satu definisi. Tetapi ketika teman-teman tadi menjelaskan mengandung air, berapa tadi? Kurang dari atau sama dengan 60%, sama dengan 60% boleh ya. Tapi biasanya memang yang sering kali disampaikan adalah patokannya 60%. Kemudian ini karakteristik krim memang agak sedikit beda ya dengan sediaan topikal yang lain. Jadi kalau untuk poin pertama merupakan sistem emulsi yang mudah dioleskan, ini juga berlaku untuk sediaan topikal yang lain atau setengah padat yang lain. Kemudian penampilannya tidak jernih, ya beda dengan mungkin gel gitu ya. Kalau gel itu kan jernih, tapi kalau krim ini kenapa tidak jernih? Karena tadi ada perpaduan antara komponen minyak, air, dan emulsi atau emulgator, sehingga satu kesatuannya menjadi suatu sediaan yang berwarna putih ya, umumnya seperti warnanya putih susu. Karena di dalamnya itu terjadi reaksi persabunan. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi dan sifat reologisnya tergantung pada jenis emulsinya. Ya, sama seperti emulsi untuk oral, untuk krim ini juga jenis emulsinya juga sama, minyak dan air atau air dan minyak. Kemudian yang keempat yang menjadi ciri khasnya juga adalah mudah dicuci dan dihilangkan dengan air. Kenapa bisa begitu? Karena komponen airnya tadi ya lumayan tinggi ya, cukup tinggi sekitar 60%, sehingga lebih mudah dicuci dengan air dibandingkan mungkin dengan sediaan lain seperti salep. Nah, ini adalah krim yang baik, nah, atau krim yang memenuhi karakteristik fisik atau krim yang mudah digunakan, itu yang seperti apa? Yang pertama, memiliki tekstur yang lembut. Kalau memiliki tekstur yang lembut ini berarti nanti ketika dioleskan tidak ada lagi komponen atau bagian yang dapat menggores kulit ya. Misalnya pada sediaan krim ada bahan aktif yang berupa padatan atau kristal. Nah, pada pembuatan krim atau pada sediaan krim ini tidak boleh lagi ada. Sehingga memang pembuatannya harus benar-benar larut atau terdispersi dalam pembawanya. Kemudian mudah dioleskan, ya daya sebarnya ini baik. Mudah dicuci dengan air, tidak berbau tengik. Ya biasanya bau tengik ini adalah ditimbulkan oleh basis yang ada dalam komponen emulsi. Kemudian tidak mengandung mikroba patogen.
ya yang dapat menyebabkan penyakit. Sehingga memang pada sediaan krim ini dibutuhkan suatu komponen preservatif ya atau pengawet yang tujuannya ini melindungi atau menjaga stabilitas krim supaya tidak dicemari oleh mikroba atau apapun ya, bakteri dan lain sebagainya. Sehingga pada penggunaannya menjadi aman. Kemudian tidak mengiritasi kulit, ya. Ini berkaitan dengan bahan-bahan atau komponen dari penyusun krim itu sendiri. Karena masing-masing komponen penyusun krim itu juga memiliki pH ya. Nah, itu tidak boleh sampai mengiritasi kulit. Kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti misalnya apa pewarna gitu ya, atau pengawet yang memang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk ada di suatu sediaan farmasi. Kemudian apabila mengandung zat aktif, maka harus bisa melepaskan zat aktifnya. Nah, ini berkaitan persyaratan ini atau kriteria ini berkaitan dengan basis yang menjadi pembawa ya, karena komponen basis ini kan komponennya paling besar ya di antara komponen yang lain, maka dia harus bisa mendistribusikan atau melepaskan zat aktifnya dengan baik sehingga krim tersebut bisa memberikan efek terapi. Nah, kemudian memiliki stabilitas yang baik. Ini baik stabilitas secara fisika atau secara fisik maupun stabilitas secara kimia. Nah, pada sediaan beberapa jenis sediaan topikal ya atau setengah padat, kenapa krim menjadi lebih disukai? Karena yang pertama ini ada beberapa informasi gitu ya, kenapa krim itu lebih disukai? Karena krim mudah dioleskan sehingga penyebaran baik. Ya, konsistensinya tidak terlalu kental, tidak juga terlalu encer, maka sangat mudah dioleskan, tetapi juga tidak meninggalkan bekas kotor atau berlemak ya karena komponen airnya banyak tadi. Kemudian untuk krim tipe oil in water atau minyak dalam air ini lebih cocok ya untuk kulit dengan permukaan yang luas karena minyaknya lebih sedikit. Kalau komponen minyaknya lebih sedikit, maka penyebaran sediaannya itu juga akan lebih baik ya. Sehingga cocok misalnya untuk sediaan kosmetik hand and body lotion seperti itu kan penggunaannya di seluruh tubuh ya. Kemudian krim tipe OW ini tidak oklusif sebab tidak terbentuk lapisan film yang kontinu. Ya, maksudnya ketika dia memberikan lapisan tipis pun dia akan mudah dibersihkan ya atau pembawanya mudah menguap. Kemudian krim tipe OW dapat meningkatkan kelembapan pada sistem stratum corneum sehingga dapat bersifat emolien karena adanya lapisan lemak pada kulit. Nah, saya mau tanya nih sekarang, kalau krim tipe OW ini kenapa kok bisa menyebabkan atau memberikan kelembapan pada kulit? Kira-kira kenapa? Karena fase airnya lebih banyak, Bu. Ya, karena fase airnya lebih banyak. Namanya oil in water ya, minyak dalam air. Nah, dari formulanya aja bisa kelihatan nih tipe apa. Nah, kalau tipe OW tadi betul ya bahwa komponen airnya lebih banyak. Sehingga kemampuan sediaan untuk melembabkan kulitnya itu juga lebih tinggi. Nah, dari dua tipe krim yang ada, tipe ini, tipe oil in water ini banyak digunakan ya, khususnya mungkin untuk sediaan-sediaan kosmetik itu banyak menggunakan krim tipe ini gitu, atau formulanya memang didesain dengan tipe ini. Kemudian pada krim tipe OW karena mengandung air dalam jumlah besar, nah ini tadi ya, maka ini bisa untuk mencegah penguapan. Ya, maka ini bisa digunakan untuk pelembab. Nah, untuk menyempurnakan formulanya itu juga ditambahkan humectan. Ya, atau apa humectan ada yang tahu? Sudah pernah dijelaskan? Komponen yang bagaimana? Arsita mungkin bisa, humectan itu komponen apa? Yang sifatnya seperti apa? Itu, Bu, mencegah penguapan.
mencegah penguapan ya, atau tadi meminimalkan penguapan air pada sediaan sehingga sediaan tersebut akan lembab gitu ya, akan memberikan rasa dingin pada kulit. Tuh, humektan. Contohnya apa yo, humektan? TEA, Bu. Apa? TEA. Terus apalagi yang paling gampang, yang familiar, yang sering kali kita gunakan? Propilen glikol, Bu. Ya, propilen glikol, ada gliserin, gitu ya. Itu bisa digunakan sebagai humektan. Ini ya, contohnya. Nah, pada sediaan krim ini juga bisa selain tadi ada komponen minyak, komponen air, dan apa tadi emulgator ya atau surfaktan, pada krim juga bisa ditambahkan bahan-bahan lain sebagai stabilizer. Misalnya ini apa namanya tadi untuk emulgator itu juga termasuk stabilizer ya. Kemudian ada Corrigens untuk menarik perhatian pengguna ya, atau misalnya kalau krim berarti krimnya warnanya cantik. Tapi pada umumnya Corrigens yang ditambahkan pada krim itu hanya ini Corrigens odoris ya. Kalau koloris jarang sekali itu ditambahkan kecuali memang bahan aktifnya warnanya ada warnanya gitu. Misalnya dari bahan A, bahan aktif A warnanya kuning, misalnya sulfur gitu ya. Itu kan warnanya kuning. Sehingga warna krimnya itu nanti juga akan mengikuti warna bahan aktifnya ya. Tetapi untuk warna bahan aktif yang memang putih itu jarang sekali ditambahkan pewarna ya, karena mungkin secara estetika baik, tetapi kita nggak tahu apakah ada interaksi tidak antara krimnya dengan pewarna tersebut. Jangan sampai justru itu akan mempengaruhi efek terapi atau fungsi dari krim tersebut. Ya. Kemudian ada antioksidan dan preservatif. Ini preservatif seperti tadi yang disampaikan bahwa pada sediaan krim memang butuh yang namanya preservatif atau pengawet ya untuk meminimalkan kontaminasi dengan mikroba, bakteri gitu, yang akan mempengaruhi karakteristik fisik maupun khasiat dari krim itu sendiri. Nah, ini adalah komponen penting ya. Tadi dijelaskan bahwa ada 3 komponen, salah satunya adalah emulgator. Kemudian emulgator ini fungsinya itu adalah menyatukan antara komponen air dan minyak. Ya, ada juga yang menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air. Ini adalah beberapa kriteria emulgator yang bisa digunakan. Yang pertama, tentunya bisa menurunkan tegangan permukaan. Ya, apa yang terjadi jika terjadi tegangan permukaan antar masing-masing komponen? Ya, mereka nggak akan bisa bersatu. Ya, minyak dan air kan nggak bisa bersatu. Tetapi si emulgator atau si surfaktan ini bisa menurunkan tegangan permukaan dari masing-masing bahan tersebut, sehingga bisa bersatu menjadi satu emulsi atau di sini adalah krim. Kemudian dapat mencegah koalesen dengan mengabsorpsi secara cepat di sekeliling butiran yang terdispersi. Nah, ini sederhananya adalah dapat mencegah penggabungan kembali komponen minyak ya, terutama komponen minyak ya seringkali memisahkan diri atau pecah gitu ya ikatannya antara minyak dan air, sehingga nanti sediaannya ini akan secara estetika kurang bagus. Ya, itu secara estetika. Jadi komponen minyaknya memisah dari komponen air. Kemudian ini juga bisa mengurangi ya absorpsi atau misalnya bahan krim tersebut ada bahan aktifnya, mengurangi penyerapan bahan aktif pada kulit. Kemudian emulgator juga bisa meningkatkan viskositas ya. Viskositas ini juga berkaitan dengan stabilitas krim ya, teman-teman. Jadi teman-teman pasti sudah pernah melihat krim itu seperti apa, konsistensinya bagaimana. Nah, untuk emulgator yang kita gunakan ini juga harus meningkatkan viskositas. Kemudian efektif pada konsentrasi yang rendah. Nah, jadi tidak perlu banyak emulgator untuk bisa meningkatkan stabilitas emulsi. Ya, karena itu juga nanti akan berkaitan dengan farmakoekonomi. Nah, ini adalah beberapa golongan ya emulgator yang biasa digunakan, yaitu emulgator anionik, kationik, dan juga non-ionik. Ya. Kemudian ini
beberapa penjelasan dan contoh ya dari masing-masing emulgator tadi. Ada bagian yang aktif untuk yang emulgator anionik, itu bagian yang aktif pada emulgator ini adalah bagian anionnya. Nah, sifat emulgator anionik ini lebih stabil pada kondisi asam. Ya, jadi kalau ada bahan lain atau bahan penyusun krim yang pH-nya cenderung asam, itu maka cocok menggunakan emulgator tipe ini. Kemudian dapat digunakan pada emulsi yang pH-nya 4,5 sampai 6,5. Ya, ini adalah pH ini ya disesuaikan dengan pH kulit antara 4,5 sampai 6,5. Kemudian contohnya adalah sodium lauryl sulfat, kemudian TEA. Nah, untuk pH 4,5 sampai 6,5 ini memang kenapa dibuat rentang seperti ini? Karena kalau pH-nya di bawah 4,5 ya atau tergolong asam, itu akan mempengaruhi sensitivitas kulit ya. Kulit akan mudah diiritasi oleh sediaan emulsi atau krim tersebut. Kemudian kalau pH-nya terlalu basah akan menyebabkan kulit kering. Kemudian untuk emulgator kationik ya, meskipun ada yang menggunakan emulgator tipe ini, tetapi jarang digunakan karena emulgator jenis ini bersifat iritatif pada kulit dan mata. Meskipun biasanya digunakan, konsentrasinya harus disesuaikan ya, jangan sampai emulgator ini malah justru akan menghambat atau mempengaruhi fungsi dari krim yang dibuat. Kemudian emulgator ini juga kurang cocok ya bila digunakan untuk misalnya salep mata atau komponen lain yang aplikasinya di mata. Kemudian selanjutnya emulgator non-ionik. Untuk emulgator ini tidak terionisasi dalam air. Kemudian memiliki rentang pH yang lebih baik juga. Memiliki karakteristik HLB ya atau hydrophile lipophile balance. Kemudian ini ada penjelasan bahwa angka 7 ya, misalnya HLB-nya di 7 itu adalah mempunyai afinitas yang sama terhadap air dan minyak. Nah, ini kan untuk jenis ini biasanya ada angkanya gitu ya di belakang nama emulgator tersebut atau nama surfaktan tersebut. Kemudian angka di atas 7 itu berarti surfaktan tersebut lebih bersifat hidrofil. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Untuk twin dan span ini seringkali digunakan secara kombinasi karena twin lebih bersifat hidrofil dan span lebih bersifat lipofil, sehingga pada penggunaannya twin dan span ini seringkali dikombinasi dengan perbandingan tertentu. Kemudian emulgator yang digunakan untuk membuat krim atau emulsi tipe OW adalah emulgator jenis ini, ya, jenis yang hidrofilik. Karena kita lebih, misalnya emulgator OW kan berarti kita ingin komponen airnya lebih banyak. Sehingga emulgator atau surfaktan yang kita perlukan yang cenderung bersifat hidrofilik. Nah, ini adalah nilai HLB dan aktivitas emulgator yang sesuai. Misalnya bahan atau surfaktan yang memiliki sifat anti-foaming itu HLB-nya perkiraannya 1 sampai 3 sampai kepada yang deterjen misalnya 13 sampai 15. Nah, ini di buku buku standar kita ada ya. Nanti bisa teman-teman lihat di referensi yang pernah saya sampaikan. Bisa dicek ya apakah betul yang aktivitas ini HLB-nya sekian dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman, mungkin untuk pertemuan kita untuk materi krim ini cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Baik, Bu Monik, saya Meriska ingin bertanya, boleh Bu? Boleh, silakan. Bagaimana? Saya mau bertanya Bu, bagaimana kita menentukan formulasi? Seperti hari ini kan kita membahas tentang krim ya Bu. Nah, kita dalam menentukan formula-formula untuk pembuatan krim itu, apakah kita harus trial dulu atau kita mulai dari sisi apanya gitu
Bu, Oke. untuk menentukan formulanya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Meris pertanyaannya nih ya. Seperti Iya, Bu. tadi saya sampaikan di awal ya bahwa pada pembelajaran ini kan kita juga belajar satu bagian yang namanya preformulasi. Nah, preformulasi ini adalah tahap yang memang kita harus lakukan dulu sebelum melangkah ke proses formulasi. Ya, jadi sebelum masuk ke formulasi kita perlu tentukan nih bahannya mungkin ya. Pertama, bahannya. Kita mau bikin krim apa? Kita mau membuat krim untuk fungsi apa atau jenis OW atau WO. Nah, pada tahap reformulasi yang kita lakukan adalah yang pertama melihat karakteristik dari bahan-bahan yang akan kita masukkan ke dalam formula. Misalnya dari kelarutan, kemudian pH-nya, ada tidak interaksi antara komponen satu dengan yang lain. Nah, itu penting ya, karena kalau kita melewati satu proses preformulasi ini, langsung formulasi, kita campur-campur gitu ya, ternyata kok pada prosesnya, pada proses pembuatan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya kok emulsinya jadi warnanya berubah. Ya, kalau berubah baik mungkin masih bisa ya kalau dari estetika. Tetapi yang dikhawatirkan adalah lebih ke fungsi intinya gitu. Kemudian penurunan fungsi dari salah satu komponen dalam formula. Nah, maka kalau Mbak Meriska tadi apa yang perlu kita lakukan dulu adalah melewati proses preformulasi dulu. Ya, preformulasi tadi yang kita lakukan, dilihat bentuk misalnya bahan aktifnya kristal, cairan atau serbuk ya. Kalau cairan mungkin jadi keuntungan kita ya karena tidak perlu menghomogenkan dan lain sebagainya, hanya mengaduk sebentar gitu ya. Tapi kalau bentuknya sudah kristal atau serbuk, maka kita harus perlakukan bahan aktif itu juga dengan benar. Misalnya dengan penggurusan halus atau didispersikan atau dilarutkan pada salah satu komponen formula pada emulsi air, minyak ya. Sehingga nanti pada penggunaannya akan memenuhi kriteria-kriteria yang tadi sudah disebutkan. Misalnya mudah dioleskan, tidak mengiritasi, dan lain-lain. Gitu Mbak Meris, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah, Bu Mon. Terima kasih, Ya. Bu. Mungkin yang lain ada lagi? Bu Mon izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak. Kalau misalnya waktu pembuatan itu kan seringnya kan pecah. Nah, biar nggak pecah itu gimana ya, Bu? Waktu buat krimnya. Terima Nah, kasih, Bu. pecah atau tidak itu yang bisa mempengaruhi adalah yang pertama formula. Nah, formulanya tepat enggak? Gitu ya. Kalau formulanya kan tadi pokoknya ada komponen minyak, air, dan tidak lupa emulgator ya atau surfaktan yang bisa menggabungkan antara dua komponen minyak dan air. Itu dulu dicek jumlahnya cukup atau tidak. Nah, salah satu cara untuk bisa ngecek jumlahnya ini cukup atau tidak adalah dengan sistem HLB. Ya, mungkin minggu depan nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana sih cara melihat apakah emulgator yang kita gunakan ini sudah cukup atau belum. Cukup dalam artian jumlahnya ya, banyaknya. Kemudian bisa juga itu dari jumlahnya, kemudian dari cara pembuatannya. Cara pembuatannya sudah betul atau belum. Pada pembuatan krim pada prinsipnya adalah yang komponen minyak itu kita gabungkan tersendiri. Kemudian yang komponen air kita gabungkan tersendiri. Nah, pada saat titik kritis pada saat pembuatan emulsi atau krim, dalam hal ini krim adalah ketika pencampuran antara fase air dan fase minyak. Nah, pada proses ini biasanya dilakukan pengadukan yang cepat dan konsisten. Maka pengadukan cepat itu bukan cepat di awal terus kemudian lambat di akhir gitu ya. Dari awal sampai akhir pencampuran dua komponen ini harus dilakukan secara cepat dan konsisten. Nah, itu yang penting. Nah, kenapa bisa pecah ya? Itu berarti ada yang perlu dievaluasi baik dari formulanya maupun dengan atau cara pembuatannya. Kemudian satu lagi yang bisa mempengaruhi kestabilan emulsi atau krim dalam hal ini tadi ya pecah atau tidak itu adalah suhu. Misalnya pada pembuatannya ada menggunakan atau memperhatikan suhu tertentu ya. Maka itu kita harus perhatikan jangan sampai terlalu panas gitu ya, terlalu panas atau mungkin kurang.
Biasanya kalau untuk pembuatan emulsi yang ada pemanasannya itu kita set 70 derajat, teman-teman. Jadi itu di bawah 100 derajat ya, kalau sudah 100 derajat itu sangat mungkin krim atau emulsi jadi pecah. Jadi biasanya kita set 70 derajat. Nah, fungsi ini adalah fungsi setting suhu di sini juga bisa membantu menghomogenkan atau mencampurkan antara komponen minyak dan air lebih baik lagi. Gitu. Begitu Mbak Arsita? Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Moni. Ya, baik teman-teman, mungkin untuk hari ini kita cukup sekian. Ya, nanti ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kembali, kita bisa diskusi di luar jam kuliah ya. Nah, nanti bisa ketemu saya langsung. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Jadi untuk sediaan krim ini saya ingin membalikan kepada teman-teman kesimpulannya dulu sebelum kita sudahi ya. Yang perlu diperhatikan dalam krim itu apa saja prinsipnya? Apa? Komponen yang digunakan. Ya, komponen yang digunakan atau komponen penyusun formula. Terus apa lagi? Cara pembuatan. Cara pembuatan, betul. Lalu Jenisnya, Bu. jenisnya ya atau tipenya. Nah, itu adalah 3 poin penting yang kita harus selalu ingat gitu ya ketika kita mungkin nantinya masuk lab atau diminta untuk membuat suatu formula, maka 3 hal tersebut menjadi penting untuk teman-teman perhatikan. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di mata kuliah yang sama masih tentang krim ya, karena minggu depan kita akan belajar tentang sistem HLB dan cara perhitungannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi. Terima kasih. Pagi Bu, terima kasih. Selamat pagi, Bu Mon. Terima kasih, Bu.